Suatu hari, saat sedang memungut kayu, Jaya melihat seekor ular besar berwarna hitam legam. Tapi, anehnya, ular itu tidak bergerak. Ia tergeletak lemah, tubuhnya luka, sisiknya sobek-sobek, dan dari mulutnya keluar darah. Banyak orang pasti akan lari ketakutan, tetapi tidak untuk Jaya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Pemuda miskin yang dipinang siluman. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung jauh di pelosok negeri, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaya. Ia hidup sebatang kara di gubuk reot peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal dunia karena sakit. Untuk bertahan hidup, Jaya mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar desa. Tak banyak yang ia hasilkan, tapi Jaya bukan orang yang suka mengeluh. Ia sabar, rajin, dan berhati tulus. Setiap pagi, Jaya menyusuri hutan yang lebat. Hutan itu tidak hanya luas, tapi juga menyimpan banyak misteri. Orang-orang desa percaya bahwa jauh di dalam hutan ada tempat terlarang yang dihuni makhluk halus. Tak ada yang berani masuk terlalu dalam, kecuali Jaya. Ia tidak takut karena ia percaya bahwa selama niatnya baik, tak ada yang akan mencelakainya. Suatu hari, saat sedang memungut kayu, Jaya melihat seekor ular besar berwarna hitam legam. Tapi, anehnya, ular itu tidak bergerak. Ia tergeletak lemah, tubuhnya luka, sisiknya sobek-sobek, dan dari mulutnya keluar darah. Banyak orang pasti akan lari ketakutan, tetapi tidak untuk Jaya. Kau kenapa ular besar? Siapa yang melukaimu begini? Tanpa rasa takut, Jaya membersihkan luka si ular. Ia ambil air dari sungai, mencuci lukanya dengan hati-hati, lalu membalutnya dengan daun-daunan obat yang ia tahu dari ibunya dulu. Ular itu hanya diam, matanya yang besar menatap Jaya, penuh rasa, seperti rasa terima kasih. 3 hari lamanya, Jaya merawat ular itu. Ia bahkan membagi makanan seadanya yang ia bawa dari rumah. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, saat bulan purnama bersinar terang, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan mata Jaya, tubuh ular raksasa itu perlahan-lahan menyala dalam cahaya kehijauan. Lalu berubah wujud, menjadi seorang perempuan cantik luar biasa. Kulitnya pucat bersinar, rambutnya hitam panjang menjuntai sampai pinggang, dan matanya, ya Tuhan, matanya berwarna hijau zamrud, memikat namun menakutkan. Terima kasih Jaya, kau telah menyelamatkanku. Aku bukan ular biasa. Aku adalah Ratu Ular dari tanah bawah. Sudah ratusan tahun aku hidup di dunia manusia dalam wujud ular. Tapi belum pernah ada satupun manusia yang menolongku dengan tulus kecuali kau. Jaya terperangah. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa, tapi hatinya tidak merasa takut. Justru ada rasa damai dan entah kenapa rasa rindu yang muncul dalam dirinya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Siapapun yang terluka patut dibantu. Siapapun dia. Kau berbeda dari manusia lain. Kau berhati bersih. Dan karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu yang tak pernah kuberikan pada siapapun. Menikahlah denganku Jaya. Tinggallah bersamaku di kerajaanku di bawah tanah. Jadilah pendampingku. Jaya terdiam. Ia tahu bahwa itu artinya ia harus meninggalkan dunia manusia. Tapi, apa yang ia punya di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada keluarga. Tidak ada harta. Tidak ada cinta. Hanya kesepian. Dan di hadapannya kini berdiri seorang ratu agung yang memintanya untuk menjadi pasangan hidupnya. Ia mengangguk, dan seketika itu pula tanah di bawah mereka terbuka. Dari celah-celah batu muncul cahaya hijau terang. Jaya menggenggam tangan sang ratu ular, dan bersama-sama mereka turun ke dalam dunia yang tak pernah dibayangkan manusia. Dunia bawah tanah itu bukanlah tempat menyeramkan seperti dongeng. Ia penuh keindahan.
Ada sungai-sungai bercahaya, pepohonan berkilau, dan makhluk-makhluk aneh yang tunduk hormat pada ratu mereka. Di sanalah Jaya hidup, bukan lagi sebagai pemuda miskin, tapi sebagai raja pendamping Ratu Ular. Waktu berjalan, tahun demi tahun, Jaya dan sang ratu hidup bahagia. Tapi, hati manusia selalu memiliki satu hal, kerinduan akan masa lalu. Pada suatu malam, Jaya duduk termenung di tepi sungai kristal. Ia menatap bayangan dirinya dan berbisik. Apakah ibu dan ayahku akan bangga padaku? Bagaimana kabar desa? Apakah semua masih seperti dulu? Ratu Ular datang dan duduk di sampingnya. Kau rindu dunia di atas? Aku hanya ingin melihatnya, sekali saja. Dengan penuh cinta, sang Ratu Ular mengangguk. Aku akan izinkan. Tapi ingat, kau hanya boleh berada di dunia manusia selama 3 hari. Setelah itu, kau harus kembali. Jika tidak, dunia ini akan melupakanmu dan kau tak akan bisa kembali selamanya. Jaya setuju. Ia naik ke dunia atas, muncul kembali di hutan tempat pertama kali ia bertemu sang ratu. Tapi semuanya sudah berubah. Desa itu kini telah menjadi kota kecil. Rumah-rumah dari kayu berganti menjadi beton. Pasar yang dulu sederhana kini ramai dan penuh bangunan. Orang-orang tak mengenali Jaya. Ia berjalan seperti orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Tak ada yang mengingat namanya. Bahkan, gubuk reyotnya sudah lama dirubuhkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya tertegun. Di tengah taman kota, ada sebuah patung ular besar. Dan di bawahnya tertulis, untuk sang penjaga hutan, kisah tak terlupakan. Tapi ia lupa. Saat matahari ketiga tenggelam, Jaya masih berdiri di bawah patung itu. Dan saat ia sadar, semuanya memudar. Tubuhnya menjadi kabur, seperti bayangan yang terseret angin. Ia mencoba kembali ke hutan, mencari pintu menuju dunia bawah. Tapi semua tertutup. Dunia telah melupakannya. Dan dunia bawah pun tidak lagi bisa dimasuki. Sejak saat itu, orang-orang sering melihat bayangan seorang pemuda berkemeja, lusuh berdiri di taman, menatap patung ular, seperti menunggu sesuatu, atau seseorang, dan mereka yang percaya mengatakan bahwa jika kau datang ke patung itu pada malam bulan purnama, kadang kau bisa mendengar suara pelan. Setiap malam, bulan purnama suara Jaya terdengar samar-samar, dan dia selalu mengatakan, "Aku hanya ingin melihat wajahmu sekali lagi, ratuku." Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.